Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusti Sumiati, mahasiswi dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon, jurusan Pendidikan Agama Islam. Video ini diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Peradaban Islam Klasik, yang dimana akan menjelaskan mengenai Kerajaan Utsmani. Berikut penjelasannya. Sebelah utara Khurasan terdapat sebuah suku besar yang telah memeluk agama Islam, bernama Turkistan. Mereka tinggal di sana dengan mendirikan kurang lebih 70.000 tenda dengan jumlah penduduk 500.000 jiwa. Dan adapun suku Kayi merupakan suku kecil bagian dari perkumpulan besar tersebut. Karena ingin menyelamatkan diri dan anggota keluarga dari serangan Mongol, di antara suku-suku tersebut ada yang pergi ke Anatolia, ke sebelah barat Iran, sebelah utara Irak. Ketika bangsa Mongol menyerang wilayah Islam pada tahun 617 Masehi atau 1220 Hijriah, pimpinan suku Kayi yang bernama Sulaiman Shah mengajak anggota sukunya untuk menghindari serbuan bangsa Mongol dengan hijrah ke Anatolia. Sebelum sampai ke tujuannya, mereka terlebih dahulu tinggal di wilayah Akhlat. Akhlat adalah suatu kota di sebelah timur Turki yang sekarang menjadi Armenia. Setelah ancaman Mongol mereda, Sulaiman Shah ingin melanjutkan perjalanan ke Anatolia. Pada tahun 1230 Masehi. Namun, ia hanyut dalam usaha menyeberangi sebuah sungai yang tiba-tiba pasang karena banjir besar. Hal tersebutlah yang menyebabkan pemimpin suku Kayi meninggal dunia pada tahun 628 Hijriah atau 1230 Masehi. Adapun akibat meninggalnya Sulaiman Shah, suku Kayi akhirnya menjadi dua kelompok. Kelompok pertama ingin pulang ke negeri asalnya, sedangkan kelompok kedua ingin meneruskan perantauannya ke wilayah Asia Kecil yang tidak sampai jumlahnya 400 keluarga, dan mereka dipimpin Ertugul, putra Sulaiman. Kemudian ketika Ertugul sampai ke Anatolia bersama anggota sukunya, ia dan kelompoknya bergabung dan berbaiat kepada Sultan Alauddin II dari Seljuk Rum, yang pemerintahannya berpusat di Konya, Anatolia, Asia Kecil. Pada waktu itu, bangsa Saljuk sedang berperang dengan Romawi. Melihat bahayanya bangsa Romawi yang mempunyai kekuasaan besar di Romawi Timur atau biasa disebut Bizantium, maka Ertugul dan kelompoknya yang di bawah kekuasaan Saljuk ikut serta dalam perperangan tersebut. Dengan adanya pasukan baru dari saudara sebangsanya, pasukan Saljuk menang atas perperangan dengan Romawi. Kemenangan tersebut membuat Sultan gembira. Adapun kegembiraan tersebut dibuktikan dengan memberi Ertugul hadiah berupa wilayah yang berbatasan dengan wilayah Bizantium. Setiap kemenangan, Sultan selalu memberikan kepada Turki Utsmani tanah dan juga diberikan harta dengan jumlah yang besar, dan wilayahnya diberi gelar Muqaddimah al-Sultan karena selalu berada di barisan terdepan di setiap pertempuran. Kepercayaan Sultan kepada kelompok suku Kayi terus berlangsung sampai kepada anaknya Ertugul.
Kemudian Ertugul meninggal dunia pada tahun 699 Hijriah. Maka Sultan Alauddin memilih Utsman untuk menggantikan kedudukan ayahnya sebagai pemimpin suku bangsa Turki yang pada saat itu masih berusia 23 tahun. Kecintaan dan kepercayaan Sultan nampak jelas dengan banyak memberi hak keistimewaan kepada Utsman dan mengangkatnya menjadi gubernur dengan gelar Bey di belakang namanya. Utsman juga dibolehkan mencetak uang sendiri dan dibolehkan juga didoakan khusus oleh khatib dalam khutbah Jumat. Begitulah kepercayaan Sultan pada Utsman yang nanti akan mendirikan Kesultanan Utsmani. Namun pada tahun 656 Hijriah, bangsa Tatar masih menyerang Kesultanan Abbasiyah. Dan saat itu Khalifah Al-Mustasim terbunuh di kota Baghdad. Akibatnya Kesultanan Abbasiyah yang berdiri dan melayani lebih dari 5 abad sebagai pilar peradaban Islam hancur. Saat Kesultanan Abbasiyah tumbang, pada abad itu Islam tidak memiliki persatuan daulah yang besar untuk melindungi wilayah-wilayahnya. Kemudian pada tahun 669 Hijriah, dalam sejarah Islam pada abad ke-7 tersebut, Tatar selalu merongrong wilayah kerajaan Islam dan wilayah Asia Kecil, hingga sampai pada wilayah Kesultanan Saljuk, yang mana dalam serangan tersebut mengakibatkan kematian Alauddin sebagai sultan terakhir dari Saljuk. Karena keadaan tersebut, Utsman memerdekakan diri dan bertahan atas serangan bangsa Mongol. Bekas wilayah Saljuk dijadikan basis kekuasaannya dan para penguasa Saljuk yang selamat dari pembantaian bangsa Mongol mengangkatnya sebagai pemimpin, kemudian mengusahakan perluasan kerajaannya ke wilayah Azmid dan ke wilayah Aznik. Namun mereka tidak cukup kuat untuk perluasan tersebut. Akhirnya kembali ke kota dan memulai untuk mengatur strategi. Jadi seperti itulah asal muasal berdiri Kesultanan Utsmani pada tahun 700 Hijriah atau 1300 Masehi. Kemudian namanya dinisbatkan sebagai suatu kesultanan yang besar dan poros kekuatan Islam pada saat itu. Ia menjadikan syariat sebagai landasan hukum Kesultanan Utsmani, yang artinya hubungan Kesultanan Utsmani dengan Islam sangatlah erat sekali. Kesultanan Utsmani sangat menjunjung tinggi syariah Islam dan ulama. Oleh karena itu, Utsman selalu bermusyawarah dengan ulama mengenai masalah syariah dan perkara-perkara sultan. Bukan sekedar itu, Utsman juga dekat dengan ulama. Salah satu bukti kedekatannya tersebut, seorang ulama sufi yang bernama Syekh Udabali menikahkan putrinya dengan Sultan Al-Ghazi. Adapun pandangan Utsman terhadap kepemimpinan tergambar di dalam wasiat-wasiatnya. Adapun beberapa wasiat Utsman yang paling urgen terhadap kemajuan adalah: yang pertama, ketahuilah wahai anakku, sesungguhnya menyebarkan agama Islam, menunjukkan jalan hidayah Islam kepada manusia, dan menjaga keperluan beserta harta-harta kaum muslim merupakan suatu amanah di pundakmu.
dan Allah akan meminta pertanggungjawaban atas semua itu. Wasiat yang kedua, wahai anakku, jangan sekali-kali engkau disibukkan dengan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila engkau mendapat suatu hukum yang membingungkan, maka hendaklah bermusyawarah dengan para ulama. Dan janganlah engkau menjauhi mereka. Wasiat yang ketiga, ketahuilah wahai anakku, sesungguhnya jalan kita di dunia ini hanyalah satu, yaitu jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tujuan kita menyebarkan agama Allah. Kita bukanlah orang yang mencari kekuasaan dan dunia. Keempat, wasiatku kepada anak-anak keturunanku dan juga sahabat-sahabatku. Tegakkanlah agama Islam dengan selalu berjihad fi sabilillah. Pegang eratlah bendera Islam dengan setinggi-tingginya, dengan kesempurnaan jihad. Selalulah berkhidmah kepada Islam, karena Allah memperkerjakan hamba yang lemah seperti saya ini untuk fathu. Berangkatlah dengan kalimat tauhid ke seluruh penjuru dunia dengan kesungguhan kalian dengan jihad fi sabilillah. Barang siapa yang menyeleweng dari keturunan-keturunanku dari kebenaran dan keadilan, maka haram baginya pertolongan Rasulullah pada yaumul masyar. Yang kelima, wahai anakku, kita bukanlah orang yang berperang demi menuruti hawa nafsu kekuasaan. Akan tetapi kita hidup demi Islam, dan karena Islam kita mati. Kuat dan majunya Kesultanan Utsmani tidak lepas dari wasiat pendirinya yang dijadikan oleh para penerusnya sebagai tonggak dan pemerintahan. Setelah Utsman wafat pada tahun 767, keturunan-keturunannya melanjutkan jihad ke kota Bizantium, dan Kesultanan Utsmani meraih banyak kemenangan sehingga berhasil membuka wilayah Eropa pada saat itu. Kemudian puncak kemenangan dan keberhasilan itu ketika dibukanya kota Konstantinopel di bawah komando seorang pemuda yang berumur 22 tahun, yaitu Muhammad Al-Fatih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.